Hai semua, kali ini aku mau bikin kue kering lebaran lagi, yaitu coconut cookies. Paduan antara coklat dan kacang memang rasanya enak banget ya. Nah, ini coconut cookies juga sekarang lagi rame. Selain rasanya yang enak, bentuknya juga cantik seperti ini. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya, di sini aku pakai 300 gram tepung terigu protein rendah, aku pakai merek kunci biru, 20 gram tepung maizena, 200 gram margarin. Di sini aku mix antara 100 gram margarin Royal Palmia dan 100 gram mentega Royal Crown. Lalu aku pakai 50 gram gula halus, 20 gram susu bubuk, 30 gram coklat bubuk, dan juga 2 butir kuning telur. Pertama aku akan saring dulu bahan keringnya. Di sini aku ada susu bubuk, coklat bubuk, tepung maizena dan juga tepung terigu. Nah, ini fungsinya disaring selain agar tepungnya itu halus, ini juga nanti saat dicampurkan dengan margarin itu jadi lebih gampang ya. Nah, kalau udah disaring semua seperti ini, aduk hingga tercampur rata. Kalau udah tercampur, kita sisihkan dulu ya tepung keringnya. Sekarang siapkan wadah, lalu masukkan margarinnya. Masukkan juga gula halus. Ini gula halus juga harus disaring ya, karena biasanya gula halus itu suka bergerindil atau membatu. Setelah itu aku mixer kurang lebih selama 1 menit, cukup menggunakan kecepatan paling rendah aja. Mixer hingga tercampur rata. Nah, setelah dimixer 1 menit udah cukup, lalu aku masukkan 2 butir kuning telur. Ini dimixer lagi sebentar aja, hanya beberapa detik untuk mencampurkan telur dan juga menteganya ya. Nah, ini udah cukup. Sekarang masukkan tepung yang tadi sudah kita campurkan dengan coklat bubuk juga. Nah, ini dimasukkan bertahap aja, sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tercampur rata ya. Nah, masukkan sisa semua tepungnya, lalu aduk lagi hingga tercampur. Aku sarankan kalian ngaduknya pakai spatula kayu seperti ini, karena enakan banget ya, spatulanya kokoh. Nah, ini aku aduk menggunakan tangan sebentar untuk memastikan semua adonannya itu benar-benar tercampur rata ya. Nah, seperti ini udah cukup, saatnya buat kita bentuk. Nah, untuk membentuk adonannya di sini aku pakai sendok takar ukuran 5 mili. Kalau misalnya kalian timbang adonannya itu sekitar 6 sampai 7 gram. Lakukan semua sampai selesai. Kalau semua udah diukur menggunakan sendok takar, sekarang kita bulat-bulatkan adonannya. Nah, ini untuk bulat-bulatinnya nggak usah sampai yang terlalu rapi, asal aja kayak gini ya, karena nanti juga ini kan akan dipipihkan dan ditekan-tekan. Jadi nggak usah yang terlalu rapih banget, cukup kayak gini aja, sampai bentuknya bulat. Nah, ini udah aku bulatin semua. Sekarang aku mau siapin dulu kacangnya. Ini aku ada 200 gram kacang cincang. Ini tuh udah matang ya, kacangnya udah beli tuh udah jadi kayak gini. Tapi karena agak kebesaran, jadi aku akan chopper dulu, dicincang lagi. Tapi cukup sebentar aja, biar cincangannya itu nggak terlalu gede-gede ya. Nah, hasilnya seperti ini udah cukup. Sekarang aku pindahkan ke dalam wadah. Nah, sekarang adonan yang sudah dibulatkan kita celupkan ke dalam putih telur. Setelah dicelupkan, masukkan ke dalam kacang cincang. Lalu kita baluri adonannya dengan kacang cincang seperti ini. Nah, biar kacang cincangnya lebih menempel, di sini aku agak tekan-tekan seperti ini biar kacangnya lebih nempel ke adonannya ya. Pelan-pelan aja seperti ini. Nah, untuk mencetaknya di sini aku beli ring aluminium seperti ini. Ini yang ukuran diameter 3 cm. Terus untuk penekannya di sini aku pakai pewarna makanan. Jangan lupa tutupnya dicuci dulu sampai bersih ya. Caranya tinggal kalian simpan ringnya di dalam kue, lalu tekan menggunakan jari sedikit seperti ini, lalu ditekan lagi menggunakan
tutup pewarna makanan. Nah, ini kita lubangi, ini untuk coklatnya ya. Kalau misalnya kalian isian coklatnya tidak mau terlalu banyak, ngelubanginya jangan terlalu dalam. Tapi kalau misalnya kalian pengen banyak nih isiannya, lubangi agak dalam aja biar nanti isian selainnya itu banyak. Nah, seperti ini, kita tekan-tekan bagian tengahnya. Sisakan bagian pinggirannya seperti ini. Hasilnya cantik banget ya. Nah, semua udah dibentuk seperti ini. Sekarang saatnya buat kita oven. Di sini aku udah panaskan ovennya dan ini ovennya sudah panas. Kita masukkan kuenya. Ini aku pakai oven yang 3 sekat seperti ini. Aku oven menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Kalau misalnya kalian pakai oven yang 3 sekat seperti ini, jangan lupa setiap 10 menit sekali kalian pindahkan posisi loyangnya, yang di bawah jadi ke atas dan yang di atas jadi ke bawah, biar matangnya itu merata. Nah, ini kita oven kurang lebih selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit kuenya ini sudah setengah matang ya. Jadi aku keluarkan dulu dari oven karena akan aku isi dengan selai ya. Nah, untuk selainya di sini aku pakai merek Ceres yang double hazelnut. Kalian boleh pakai merek apa aja sesuai selera. Kalau kuenya sudah tidak terlalu panas, sekarang aku masukkan selainya seperti ini. Lakukan semua sampai selesai ya. Lalu aku ratakan biar rata ya untuk selainya, karena ini selainya agak kental jadi agak susah rata. Jadi aku ratakan menggunakan tusuk sate seperti ini biar tampilannya jadi lebih cantik. Nah, ini udah siap lagi buat kita oven. Tadi kan kita udah oven setengah matang, sekarang kita masukkan lagi ke dalam oven dan kita oven kurang lebih selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Jadi total ovennya tuh yang pertama 30 menit, setelah dimasukkan selai di oven lagi 20 menit, jadi totalnya itu sekitar 50 menit ya untuk pengovenannya. Nah, ini kuenya sudah matang dan kita keluarkan dari oven. Nah, sekarang aku mau kasih lihat ke kalian gimana caranya kalau ngovennya di oven listrik. Nah, ini ovennya udah aku panaskan dulu sebelumnya dan ovennya sudah panas. Kita masukkan kuenya, kita tutup oven menggunakan suhu 110 derajat Celcius, api atas bawah kurang lebih selama 25 menit. Kalau misalnya udah 25 menit, keluarkan dulu dari oven, biarkan agak dingin. Kalau misalnya udah agak dingin, baru tambahkan selai coklat hazelnutnya. Kita ratakan juga biar lebih cantik. Nah, kalau udah kita masukkan lagi ke dalam oven. Dan kita oven masih dengan suhu yang sama seperti tadi, kurang lebih selama 15 menit. Jadi total ovennya itu yang pertama 25 menit, setelah diberi selai, oven lagi selama 15 menit. Nah, ini sudah matang. Nah, ini dia coconut cookiesnya udah selesai aku bikin. Rasanya enak, terus bagian permukaan atasnya juga kering, dalamnya agak sedikit melted, crunchy dari kacangnya, enak banget. Semoga kalian suka sama videonya, semoga videonya juga bermanfaat untuk kalian yang nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Terima kasih, selamat mencoba.